Ana sedang mengamalkan manhaj salaf seperti tidak isbal jenggotan, tidak ikut tahlilan, tidak kunut subuh, ikut kajian salaf dan lain, tapi ana dicela dan dimusuhi sehingga ana merasa terasing. Akhi, pertama betul memang tidak isbal jenggotan itu semuanya adalah merupakan perintah Nabi. Tapi bukan berarti kalau mereka yang cukur jenggot, celananya isbal, itu kita keluarkan dari manhaj salaf. Salah besar, Pak. Mengukur manhaj salaf seseorang salafi atau tidaknya hanya sebatas dari jenggot dan cingkrang. Mengukur seseorang manhaj atau tidaknya itu berdasarkan pokok-pokok din yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu akidah dan manhaj yang disepakati oleh mereka. Makanya para ulama mengatakan orang yang mencukur jenggot tidak boleh dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu cuma orang yang melakukan apa? Maksiat. Mereka yang isbal tidak boleh dikeluarkan dari manhaj salaf kalau selama pokok-pokok manhajnya di atas manhaj apa? Salaf. Sama halnya dengan pelaku zina, pelaku apa? Maksiat. Yang menjadi parameter manhaj salaf itu adalah pokok-pokoknya. Kalau dia pokok-pokok sunnah itu dilanggar, contoh dia punya keyakinan khawarij, baru dikeluarkan dari manhaj salaf. Atau dia punya keyakinan murji'ah, dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu pun juga sudah setelah ditegakkan padanya apa? Hujjah. Adapun masalah-masalah seperti itu, contoh misalnya si fulan suka selfie, langsung dikeluarin dari manhaj salaf. Ini ngawur. Bukan manhaj salafi, tapi manhaj ngawur itu. Hanya gara-gara selfie aja dikeluarin dari manhaj salaf, kan aneh. Ini mirip-mirip khawarij jadinya nantinya, Pak. Allah. Kenapa? Karena masalahnya saking gak fahamnya tentang hakikat kapan disebut ahlus sunnah atau di atas manhaj salaf, kapan dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu semua ada kaidah-kaidahnya ya, akhi. Gak seenaknya. Banyak teman-teman ngelihat yang cukur jenggot kayak ngelihat setan, Pak. Ini bukan salafi nih katanya. Tak dulu. Iya. Anda harus tahu parameter kapan seseorang disebut manhaj salaf, kapan tidak disebut apa? Manhaj salaf. Jangan serampangan. Iya. Contoh tidak kunut subuh. Antum menganggap orang yang kunut subuh bukan salafi? Salah besar. Berarti menurut antum Imam Syafi'i enggak salafi dong. Sementara Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Ini ikhtilaf para ulama. Apakah kunut subuh sunnah atau tidak? Jumhur ulama, ini bertempat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa mereka berbeda pendapat? Gara-gara perawi hadis. Ada hadis menyebutkan Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam yang tiga mengatakan hadis ini lemah. Karena dalam perawinya ada Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Nah, Isa bin Mahan ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia thiqah diterima hadisnya atau tidak. Banyak yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan dia bisa diterima hadisnya, seperti Al-Fallas, seperti Yahya bin Ma'in dalam sebuah riwayat, termasuk Imam Syafi'i mensahihkan hadisnya. Atas dasar itu Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh apa? Sunnah. Sementara imam yang tiga mengatakan Isa bin Mahan doif, tapi doifnya ringan karena dia buruk hafalannya, bukan doif yang berat. Sehingga imam yang tiga ini terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah sebatas tidak disyariatkan atau sampai kepada derajat bid'ah? Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad dan Imam Malik serta para ahli hadis belum sampai kepada bid'ah. Sehingga terjadi ikhtilaf di antara mereka. Kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i, ikut kunut apa enggak? Kebanyakan mereka mengatakan tetap ikut kunut. Dan itu yang dirajikan oleh banyak para ulama besar di zaman ini. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, termasuk Syekh Albani rahimahullah.
Mereka mengatakan tetap ikut kunut bersama mereka. Akhwat Islam azani Allah. Jadi pahami betul antum, ya pahami mana yang ini bisa disebut manhaj salaf dengan yang sifatnya ijtihadiyah. Jangan sampai gara-gara masalah ijtihadiyah antum keluarkan dari manhaj salaf. Salah besar antum. Benar, sebab perpecahan tuh Pak, menganggap masalah ijtihadi sebagai masalah apa? Pokok yang tidak boleh disalahi. Ini sebab terbesar terjadinya perselisihan di kalangan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum. Iya. Makanya para ulama sudah memberikan kepada kita apa? Batasan kapan seseorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mereka menyelisih salah satu pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, kalau dia punya keyakinan Khawarij atau Murji'ah atau Qadariyah atau Jahmiyah atau apa, maka yang seperti ini baru dikeluarkan. Itu pun juga setelah dinasehati, setelah ditegakkan hujah, dipahamkan dulu, gak serampangan Pak. Nah inilah akhwal Islam, penting sekali menuntut ilmu akhi, ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang serampangan dalam memvonis. Karena zaman sekarang ini banyak penuntut ilmu Pak, semangat sekali kalau memvonis itu Pak. Padahal kan harusnya kebalikan, semangat kita memberi hidayah. Semangat kita apa? Memberi hidayah supaya orang kembali kepada kebenaran. Bukan semangatnya gimana saya bisa memvonis orang. Seakan-akan sebagian orang tuh kalau sudah bisa memvonis, wih, udah sekaliber Yahya bin Ma'in. Ulama jarh wa ta'dil sudah. Mengerikan.